Saat pria ini pulang ke rumah baru, sampai di depan, ia langsung menyadari ada dua jejak kaki besar di tanah. Ini jelas bukan sandal istrinya. Di samping jejak kaki itu, juga terdapat banyak puntung rokok, menandakan seseorang pernah mengintai di depan rumahnya. Gaya ini bukan perampok biasa, melainkan ciri khas pembunuh bayaran. Ia segera mengambil pistol dari mobil, lalu melompati pagar dan berlari menuju rumah bawah tanah. Namun ia menemukan jejak kaki yang jelas di dekat rumah, menandakan orang itu sudah masuk ke dalam rumah. Charlie menuduk dan masuk ke dalam rumah. Di dalam musik rock sedang berputar, tetapi istrinya tidak terlihat. Charlie langsung berlari ke kamar tidur. Kondisinya berantakan dan ada bercak darah di dinding. Ia segera menelpon istrinya dan baru sadar bahwa istrinya mengalami luka parah dan sedang dirawat di rumah sakit. Saat ia tidak di rumah, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba menerobos masuk. Sebuah pisau langsung diayunkan ke atas kepalanya. Adik iparnya memberitahu Charlie bahwa dua orang itu sangat kejam. Melihat kakaknya hampir sekarat, mereka pun pergi dengan naik taksi hijau. Setelah mendengarnya, Charlie segera memindahkan istrinya ke rumah sakit swasta. Sesampainya di rumah, ia langsung menggali lantai. Sebagai pembunuh bayaran kelas khusus, ia menyembunyikan banyak perlengkapan darurat di rumah. Hal-hal yang sama sekali tidak diketahui istrinya. Setelah mengambil senjata yang diperlukan, Charlie menyamar sebagai turis dan mulai berkeliling kota untuk mencari taksi hijau. Setelah menemukannya, ia tidak langsung turun, melainkan mencatat perusahaan taksi tersebut. Malam hari, saat orang-orang sudah sepi, ia mendatangi perusahaan itu dan berpura-pura punya urusan mendesak. Lalu ia mundur selangkah dan mengangkat pistolnya. Penjaga langsung ditembak mati. Charlie masuk ke ruang kontrol dan memeriksa seluruh rekaman perjalanan taksi. Ia menemukan satu mobil yang 2 hari lalu sempat berhenti di dekat rumahnya. Charlie keluar dari halaman pencarian. Ia menemukan pemiliknya, seorang pria muda berambut keriting. Setelah mendapatkan semua informasi penting, Charlie mengacak-ngacak ruang kontrol dan menyebarkan sejumlah uang tunai untuk menciptakan kesan perampokan. Carrie menunggu di depan garasi. Begitu pria rambut keriting itu datang dengan taksi hijau, Carrie langsung mengikutinya. Setelah menempuh jarak tertentu, ia turun lebih dulu dan berpura-pura menjadi penumpang yang naik ke mobil itu. Ia menyebutkan sebuah alamat. Supir itu fokus menyetir sementara Charlie mengeluarkan pistol. Supir itu panik dan berpikir keras. Ia segera menyerahkan dompetnya, tetapi Carlie tidak tertarik. Ia justru menanyakan penumpang yang 2 hari lalu menyewa mobil di daerah dekat rumahnya. Supir itu masih ingat seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berotot besar sementara wanita sangat kurus. Mereka turun dari pesawat pribadi lalu menyewa mobil menuju sebuah rumah pribadi di tengah hutan. 1 jam kemudian mereka keluar dan langsung kembali ke bandara. Supir tidak banyak bertanya, jadi ia tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam rumah. Meski sudah mengaku semuanya, semakin banyak bicara justru semakin dekat dengan kematian. Carlie tidak tahu siapa 2 orang itu, tetapi bosnya pasti tahu karena di antara rekannya hanya bosnya yang tahu alamat rumah keluarganya. Charlie kemudian menggunakan identitas palsu untuk naik pesawat menuju tempat tersebut. Di sana ia memiliki 6 gudang yang penuh dengan persenjataan militer. Dengan membawa 1 pistol, 2 peluru, dan pistol baru, Charlie membeli 1 dari sekumpulan plat nomor dan memasangnya di mobil. Kini selain senjata asli, seluruh identitasnya adalah palsu.